Malam itu, setelah menemukan buku catatan tua di loteng neneknya, Raka tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, menatap buku itu dengan rasa penasaran bercampur cemas. Cahaya lampu kecil di sudut kamar menerangi halaman-halaman kertas yang sudah menguning, dengan tulisan tangan yang rapi namun mulai memudar oleh waktu. Buku ini sepertinya milik seseorang dari masa lalu, mungkin leluhur desa, yang pernah mencoba memahami misteri di balik hutan larangan. Di awal halaman, tertulis sebuah peringatan yang membuat bulu kuduk Raka merinding. Hutan ini bukan sekadar tempat. Ia adalah penjara bagi mereka yang pernah membuat perjanjian dengan kegelapan. Jangan masuk tanpa tujuan. Jangan memanggil mereka yang bersembunyi di dalamnya. Gerbang hitam adalah pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Raka menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan serius, tetapi ia mencoba tetap tenang. Bagaimanapun, ini hanyalah tulisan seseorang dari masa lalu, atau itulah yang ia yakini untuk menenangkan dirinya. Ia melanjutkan membaca halaman berikutnya yang berisi cerita rakyat tentang asal-usul hutan larangan. Menurut catatan itu, berabad-abad yang lalu, desa tempat neneknya tinggal dulunya adalah sebuah kerajaan kecil yang dikenal sebagai Kerajaan Arka. Kerajaan itu hidup makmur hingga suatu hari, seorang penasihat kerajaan, yang disebut dalam buku itu hanya sebagai sang penjaga gelap, yang melakukan ritual terlarang untuk memperkuat kekuasaan kerajaan. Ritual itu melibatkan pemanggilan roh-roh kuno dari dimensi lain. Namun, ritual tersebut gagal dan malah membawa kutukan bagi kerajaan itu. Sebagai hukuman, para leluhur desa menyegel roh-roh tersebut di dalam hutan larangan, menggunakan sebuah gerbang besar yang disebut gerbang hitam. Gerbang itu dibuat dari batu hitam yang diambil dari gunung terlarang, dipercaya memiliki energi untuk menjaga agar roh-roh tersebut tetap terkunci. Namun, catatan itu juga menyebutkan bahwa gerbang tersebut bukanlah segel yang sempurna. Terkadang, roh-roh itu berhasil menembus batas, mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah untuk datang ke hutan. Mereka yang masuk biasanya tidak pernah kembali. Raka berhenti membaca sejenak, menarik napas dalam-dalam. Semua ini terdengar seperti dongeng, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa gadis dalam mimpinya sangat mirip dengan sketsa yang ia temukan di halaman lain buku itu. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Ia memperhatikan gambar gerbang hitam di salah satu halaman. Bentuknya menyerupai lengkungan besar yang dihiasi ukiran-ukiran aneh. Di bagian bawah sketsa, tertulis catatan singkat, gerbang ini berada di tengah hutan. Mereka yang menemukannya harus memutuskan, membuka jalan atau pergi selamanya. Namun, ada satu bagian yang lebih menarik perhatian Raka. Di bawah gambar gadis itu, ada tulisan tangan yang berbeda dari catatan sebelumnya, seolah ditambahkan oleh orang lain yang membaca buku itu di kemudian hari. Tulisan itu berbunyi, "Ia tidak ingin melukai siapapun. Ia hanya ingin pulang. Temukan dia sebelum terlambat." Raka membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami maksudnya. Siapa, iya, yang dimaksud? Gadis dalam mimpinya. Dan jika memang demikian, apa yang ia butuhkan untuk pulang? Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk membawa buku itu kepada neneknya. Ia tahu neneknya mungkin tidak akan senang, tetapi ia merasa harus mencari tahu lebih banyak. Ketika sarapan, ia membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Nek, aku nemu buku ini di loteng. Apa nenek tahu siapa pemiliknya?" ditanya Raka sambil meletakkan buku itu di meja makan. Mata neneknya langsung membelalak saat melihat buku itu. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, membuka beberapa halaman, lalu menutupnya dengan cepat seolah buku itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. "Dari mana kamu nemu ini?" ditanya nenek dengan nada tajam. "Di peti kayu di loteng." "Aku cuma mau tahu apa isinya, Nek. Ada cerita tentang hutan larangan di dalamnya. Apa ini milik keluarga kita?" Nenek menarik napas panjang. Wajahnya berubah muram, seperti sedang mengingat sesuatu yang berat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. "Buku ini dulu milik kakek buyutmu, Raden Wira. Dia adalah salah satu tetua desa yang mencoba mencari tahu tentang misteri hutan larangan. Tapi, nak, semua yang menyentuh hutan itu, atau mencoba memahaminya, berakhir buruk." "Berakhir buruk gimana, Nek?" Raka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kakek buyutmu hilang, Raka. Dia pergi ke hutan itu bersama beberapa orang lain untuk mencari gerbang hitam yang kamu baca di buku ini. Tapi tidak ada yang kembali. Setelah itu, desa ini diliputi ketakutan. Semua orang sepakat untuk melarang siapapun mendekati hutan itu.
Raka merasa ada lebih banyak hal yang disembunyikan neneknya. Tapi, Nek, ini bukan cuma soal cerita. Aku terus mimpiin gadis yang ada di buku ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa dia minta tolong. Mungkin aku harus pergi ke sana untuk mencari tahu. Neneknya memotong ucapan Raka dengan suara tegas. Tidak, Raka. Kamu harus berhenti memikirkan hutan itu. Apapun yang kamu rasakan, abaikan. Kalau kamu memaksakan diri, nenek tidak akan bisa menyelamatkanmu. Namun, meski neneknya mencoba menakut-nakutinya, Raka tidak bisa mengabaikan firasatnya. Ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Buku itu, mimpinya, dan semua cerita yang ia dengar seolah memanggilnya untuk datang. Ketika malam tiba, Raka memutuskan bahwa ia akan pergi ke hutan larangan, tidak peduli apa risikonya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi ia yakin bahwa jawabannya ada di dalam hutan itu. Dan kali ini, ia siap untuk menghadapi apapun yang ada di balik gerbang hitam.